Overigens is dat natuurlijk in alle landen wel. Deze spelers hadden niet voor Indonesië gekozen als ze in het Nederlands elftal hadden gespeeld. Salah satu nama pemain keturunan anyar timnas Indonesia yang menyedot perhatian adalah Oleh Romeni. Selain karena CV-nya yang cukup menawan, aksinya bersama skuad Garuda juga berhasil jadi perbincangan. Oleh Romeni sendiri menyatakan kebanggaannya dapat bermain untuk timnas Indonesia. Bagi Oleh, bermain untuk pasukan Garuda adalah kehormatan besar. Ini adalah sebuah kehormatan bermain untuk Indonesia dan saya ingin menjadi pemain yang memiliki peran bagi tim. Jadi saya akan memberikan yang terbaik. Seolah membuktikan omongannya di laga debutnya bersama timnas Indonesia, Romeni berhasil mencetak gol perdana yang ternyata spesial ditujukan untuk sang nenek. Diketahui, gol Romeni yang tercipta pada menit ke-78 menjadi hiburan bagi timnas Indonesia yang harus mengakui keunggulan tuan rumah. Meski demikian, penampilan Romeni tetap mendapat apresiasi dari para pendukung di media sosial. Bahkan, para supporter sangat puas dan memuji performa Oleh Romeni sebagai striker yang sudah lama dinanti. Ia dinilai cukup impresif dan kerap menyulitkan pertahanan tim lawan dengan keterampilan individu dalam mengolah si kulit bundar. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah aksi cerdik dan ketenangannya dalam mencuri bola yang membantunya menciptakan peluang sekaligus menciptakan satu-satunya gol bagi Indonesia. Di lain pihak, kebanggaan berseragam merah putih juga diungkapkan oleh Joy Pelupessy. Joy Pelupessy diketahui belum lama ini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah pada 10 Maret 2025. Pada kesempatan ini, pemain keturunan Indonesia Belanda ini berbicara belak-belakan soal pengalaman pertamanya menjalani perjalanan jauh. Pemain berdarah Maluku ini mengungkapkan baru pertama kali melakukan perjalanan jauh hingga menempuh belasan ribu kilometer dari tanah kelahiran di Belanda menuju Australia maupun Jakarta. Saya pikir perjalanan saya ini menggambarkan segalanya karena saya begitu bangga bisa berada di sini untuk mewakili negara dan menjadi bagian dari tim. Tentu tim ini sudah lama bersama sampai sekarang dan saya berharap saya bisa jadi kepingan baru yang banyak membantu. Tak hanya berbicara soal pengalaman pertamanya datang ke Indonesia yang harus menempuh perjalanan jauh, Joy Pelupessy pun mengungkapkan alasannya bisa membela timnas Indonesia. Pemain berusia 31 tahun itu mengaku bahwa membela timnas Indonesia merupakan momen yang luar biasa. Ini sangat berarti untuknya, karena ia memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek, kakek, dan sang ayah. Fakta ini diakui pemain keturunan timnas Indonesia Joy Pelupessy menjadi sebuah keistimewaan memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, Joy Pelupessy pun memiliki keinginan besar membantu skuad Garuda. Sang pemain bahkan punya harapan besar membantu bangsa Indonesia yang tengah berjuang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Seperti biasa, jika ada amunisi baru di tubuh skuad Garuda, sambutan meriah pasti diberikan oleh para pendukung baik pemain lokal maupun diaspora. Pengalaman ini kemudian dibagikan oleh Rafael Strijk yang resmi menjadi WNI sejak 2023. Bisa dibilang, striker berusia 21 tahun itu menjadi pemain gelombang pertama yang dinaturalisasi PSSI era Erick Thohir. Bersamaan juga dengan Iver Jenner dan Justin Hubner. Strijk mengaku masih tidak percaya dengan perjalanan karirnya usai memutuskan membela timnas Indonesia. Sebab kehidupannya langsung berubah 180 derajat. Dia menjadi sosok yang sangat dikenal meski kala itu sangat jarang bermain di tim utama ADO Den Haag. 2 tahun lalu, saya hanya bermain untuk tim U21 ADO Den Haag, kadang naik ke tim utama lalu kembali ke U21. Tapi setelah saya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada tahun 2023, hidup saya berubah drastis. Rafael Strijk kemudian mengenang kembali momen timnas Indonesia saat menghadapi Argentina dalam rangka FIFA Matchday.
Pemain Brisbane Roar itu mengaku laga melawan Argentina adalah momen yang mengesankan dalam hidupnya karena bisa berhadapan dengan pemain top dunia. Walau begitu, Strike mengaku selalu mengalami momen yang luar biasa setiap membela timnas Indonesia. Setiap kali merapat ke skuad Garuda, dia merasa masuk ke dunia yang berbeda. Di sisi lain, kehadiran sederet pemain berdarah campuran di timnas Indonesia tak jarang membuat gejolak, entah dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa waktu lalu, Robert Maskan selaku pelatih asal Belanda memberikan sindiran nyelekit untuk pemain keturunan timnas Indonesia saat hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini bermula dari kekalahan anak asuh Patrick Clifford atas Australia yang menarik atensi banyak pihak. Pasalnya, dalam kekalahan ini, ia menurunkan 10 pemain keturunan dan hanya ada 1 pemain lokal. Sayangnya, strategi menurunkan banyak pemain keturunan itu tak membuahkan hasil manis, dan yang ada, skuad Merah Putih dibabat habis. Menurut Maskan yang juga mantan pelatih Go Ahead Eagles tersebut, pemain keturunan Garuda hanya jago di level domestik bersama klubnya. Namun, saat bermain di level internasional, mereka tak bisa berbuat banyak untuk tim yang dibelanya. Jika Anda memiliki pemain biasa-biasa saja di level internasional, Anda seharusnya tidak berharap punya tim level teratas dalam semalam. Selanjutnya, ia melontarkan kata-kata pedas lainnya, yakni orang-orang terlalu banyak berekspektasi kepada timnas Indonesia lantaran banyak menaturalisasi pemain. Setiap orang berhak memberikan pendapatnya dan pro kontra mengenai komposisi pemain sebuah tim memang selalu terjadi. Namun, apapun yang terjadi tentu wajib bagi kita supporter timnas Indonesia memberikan dukungan terbaik untuk skuad Garuda.